Saya akan masuk dengan tema unggulan dari pasangan nomor urut 2 atau petahana. Anda mengambil tema pembangunan manusia. Inilah yang menurut Anda menjadi prioritas utama. Apa yang dapat Anda yakinkan pada pemilih bahwa ini sudah sangat sempurna Anda lakukan dan tidak dapat digantikan oleh pesaing lainnya? 2 menit dari sekarang. Jadi yang pertama, kalau kita mau mencapai target apapun, tujuannya harus jelas. Makanya kami dari awal membuat tujuan sangat jelas. Itu dia membangun manusianya. Dan semua harus terukur, kita katakan dengan indeks pembangunan manusia yang makin membaik. Bagi kami, prinsip utama membangun manusia itu adalah harus jelas. Kalau ini dia bersih, dia transparan profesional, artinya apa? Dia membutuhkan eksekutor. Target jelas, dia membutuhkan eksekusi yang jelas. Maka kami juga ingin reformasi birokrasi yang baik. Nah, pemimpin yang lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Karena akar semua masalah itu adalah korupsi. Kami juga yakin kalau ini bisa kita selesaikan dengan baik, dengan gubernur, wakil gubernur yang bersih, yang transparan dan profesional, maka bawahnya tentu akan ikut. Yang kedua adalah reformasi birokrasi berbicara tentang 2 arah. Maka kami mulai melakukan reformasi birokrasi, melakukan testing, ada KPI, menghitung berapa angka mereka. Yang paling menarik, kita mulai temukan banyak PNS mengatakan kami sangat bersyukur sekarang Pak, sangat bangga menjadi PNS di DKI karena kami digaji dengan sangat baik. Bayangkan yang paling bawah bisa 13 juta, yang paling tinggi sudah 75 juta. Makanya orang-orang inilah yang kami yakin bisa mengeksekusi untuk mencapai pembangunan manusia tadi. Jadi semua yang kami lakukan saat ini bukan pengen, bukan mau, tapi sudah kami lakukan. Hanya kami butuh waktu tambahan karena nggak mungkin diselesaikan dalam waktu 4 tahun, 5 tahun. Kami butuh 10 tahun, bahkan kami yakin di dalam Asian Games tahun 2018, ketika semua tamu-tamu datang ke Jakarta, mereka akan melihat Jakarta sudah 11-12 teknologi dengan Singapura. Dan itu kami yakin kami bisa membangun co-working place, anak-anak muda akan menjadi developer dari aplikasi-aplikasi dan juga menciptakan produk-produk kreatif. Ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ahok. Saya memberikan kesempatan bagi Pak Anies atau Pak Sandi untuk menanggapinya. Bagaimana Anda mampu melampaui sesuatu yang menurut incumbent sudah dilakukan? 2 menit dari sekarang. Ya, jadi nomor 1, ketika kita berbicara mengenai reformasi birokrasi, kita berbicara tentang birokrasi. Yang sekarang terjadi adalah taat pada kepala birokrasi, bukan taat pada SOP birokrasi. Karena itu, jika membangun sebuah sistem bukan berdasarkan pada orangnya, tapi pada membangun sistemnya. Yang sekarang dilakukan di Jakarta bukan itu. Yang dilakukan di Jakarta adalah bila ada Pak Basuki atau orangnya Pak Basuki maka berjalan baik. Begitu tidak ada, muncul problem. Kenapa? Karena mengandalkannya, seperti kalau kita lihat di jalan raya, orang belum taat pada aturan, tapi taat pada penegak aturan. Nah, yang akan kita lakukan sebaliknya, justru membangun sistem. Caranya pelibatan masyarakat. Masyarakat langsung terlibat ikut mengawasi. Alat ini digunakan untuk mengawasi reformasi birokrasi. Semua program dimasukkan ke sini. Semua rencana dimasukkan ke sini. Dan ini yang akan nanti membuat pengawasan menjadi lengkap. Saya beri contoh tadi. Kalau tadi dikatakan kami membuat opini, kami menggunakan data seperti angka putus, angka drop out. Ya, kalau drop outnya dalam SD rendah, tapi putusnya itu dari SD ke SMP pada putus, SMA, SMP ke SMA pada putus. Itu data. Seperti juga data mengenai pelayanan kesehatan. Ini disampaikan oleh malah Pak Prasetyo Edy sendiri, ketua tim kampanye. Beliau mengatakan bahwa laporan warga tentang percaloan kamar di RSUD itu luar biasa. Ini bulan Agustus nih. Contoh bahwa yang harus diperbaiki apa? Sistemnya, birokrasinya, dan orang-orangnya harus melalui sistem yang meritokratik, bukan dengan ketidakpastian. Ketika Anda bertugas, targetnya jelas, durasinya jelas, dan yang tidak kalah penting adalah cara penilaiannya jelas dengan melibatkan publik. Itu saya rasa kritik untuk calon Pak Basuki. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Sandi ingin melengkapi atau Anda cukupkan? Anda cukupkan 1 menit untuk menanggapi. Ada faktor yang dianggap ini bukan sekedar pemimpin yang baik. Ini bagaimana pemimpin yang baik menciptakan sistem. 1 menit dari sekarang, Pak Jarod. Sistem yang kita kembangkan
sekarang menjadi acuan di seluruh Indonesia. Karena kita berani betul, open data, kita menggunakan electronic government. Mulai dari e-budgeting, e-planning, sampai dengan kita punya KPI, Key Performance Indicator. Kita ingin menyusun satu sistem supaya ada persaingan yang sehat di birokrasi kita. Kita sudah menerapkan satu sistem nilai bahwa kalau kau berprestasi, kamu akan cepat naik pangkat. Kalau kau berprestasi, kau akan mendapatkan gaji yang tinggi. Oleh karena itu di sini tunjangan kerja dinamis diukur dari kinerja mereka. Bukan diukur dari hanya sekedar jam mereka untuk bekerja, tapi betul-betul ada ukuran. Itulah Key Performance Indicator. Kita juga berharap bahwa ada satu mental melayan yang luar biasa dari birokrasi kita yang ada pada generasi yang masih muda ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan ada 2 periode kita memimpin supaya tumbuh birokrasi yang betul-betul melayani dengan hati. Ada yang belum Anda merasa puas bahwa itu yang sudah mereka lakukan? Adakah yang ingin Anda sanggah 1 menit dari sekarang, Pak Anies atau Pak Sandi? Ya, sebenarnya sederhana sekali. Seorang pemimpin itu dinilainya gampang kok oleh reformasi. Apa yang direncanakan, apa yang terlaksana. Lihat indikator objektif, lakip, laporan BPK, serapan, tiga-tiganya merah semua di sekarang ini. Tiga-tiganya. Dan ini yang menjadi PR, jadi pakai angka objektif yang memang menjadi standar. Dan itulah sebabnya mengapa kita berubah. Apalagi kalau bicara budaya. Budaya organisasi yang harus dibangun adalah budaya yang positif. Budaya yang positif itu apa? Menghukum tertutup, memuji terbuka. Jangan dibalik. Justru menghukum, memaki di terbuka, tapi ketika pujian minimum. Yang dibangun di dalam birokrasi itu adalah iklim yang positif. Organisasi manapun. Apalagi kalau sampai mengatakan seluruh PNS koruptor. Aduh, bahaya sekali. Apa yang terjadi? Demoralisasi. Pemimpin tak hadir melakukan demoralisasi. Pemimpin hadir justru mendorong agar seluruh komponen birokrasi mau berubah menjadi lebih baik. Dari mana? Dari dirinya dan dari dalam organisasinya. Tanggapan final Anda untuk memastikan bahwa Anda sudah melakukan hal yang benar dalam hal ini. 1 menit. Ya, kita tuh ada tim gubernur untuk percepatan pembangunan dikepalai oleh mantan ketua kepala BPKP DKI, Pak Muhammad Yusuf. Jadi sebenarnya yang kami lakukan ini semua adalah kerja tim. Dan kita bisa buktikan misalnya, saya katakan kenapa perlu perpanjang masa jabatan kami. Karena anak-anak muda yang udah siap, mentalnya baik, yang puas dengan gajinya yang baik, golongannya belum nyampai. Karena dalam undang-undang ASN kita, aparatur sipil negara kita, jabatan tertentu harus diisi oleh golongan tertentu. Nah, yang direkrut tahun 2010 anak-anak muda yang baik ini, golongannya belum bisa menempati eselon 2 atau 1. Nah, kalau Oktober tahun depan, setelah kami bisa terpilih, dipercaya amanah oleh rakyat, terpilih kembali, dilantik Oktober tahun depan, maka anak-anak muda yang sudah siap ini, mereka akan mengisi semua pos jabatan. Terbukti PTSP kami dipimpin anak muda 39 tahun dan semua berjalan dengan baik. Saya berikan kesempatan bagi Anda untuk bertepuk tangan bagi calon pemimpin Anda. Silakan. Saya ingin masuk sekali lagi untuk reformasi birokrasi. Ada kritikan yang cukup tajam dan sering ditujukan pada Pak Ahok yang waktu itu menjabat sebagai gubernur. Semua sepakat soal reformasi birokrasi, tetapi mungkin caranya. Tadi satu poin yang juga dirasakan banyak orang dari Pak Anies adalah memuji justru harus dalam ruang terbuka dan memarahi justru dalam ruang tertutup. Karena aparat birokrasi juga butuh adanya penghargaan dan tidak dipermalukan. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa style inilah yang paling tepat untuk reformasi birokrasi? 2 menit dari sekarang, Pak Ahok. Saya bisa buktikan kenapa sekarang Jakarta bisa dikurangi 2/3 wilayah banjir. Itu setelah saya mengganti 4 kepala PU dengan sarjana sosial yang tidak mengerti PU sama sekali. Karena dia tidak terkontaminasi. 4 insinyur kita ganti, berdebat kalah. Nah, kenapa sekarang turun? Karena dia betul-betul murni masuk menuruti yang kita mau.
Lalu orang mengatakan saya kritik orang terbuka. Sebetulnya waktu saya masuk pertama saya kritiknya tertutup. Tapi karena oknum PNS di DKI ini begitu kaya, begitu hebat jaringannya, begitu kita ngomong baik-baik berdua, dia keluar, dia fitnah kita. Bahkan dia diam-diam mau menyogok saya dengan jam tangan yang mahal, menyogok saya dengan uang yang banyak. Dan itu kita buktikan, gratifikasi terbesar di Republik ini disetor oleh DKI 9,4 atau 9,5 miliar. Itu adalah bukti yang dia mau menyogok saya. Jadi kalau kita ngomong baik-baik, dia sodorkan uang. Makanya saya bilang kalau Anda tidak mau serahkan kepada KPK, saya akan tangkap Anda hari ini juga. Lalu dia serahkanlah sejarah pertama Republik ini, ada gratifikasi hampir 10 miliar. Ini tercatat ini. Itu kenapa? Karena mereka memang nggak bisa digituin. Lalu apakah yang lain terjadi demonetisasi? Enggak. Justru kita bisa lihat seorang kepala PTSP, dia berani memecat teman satu kamarnya waktu kuliah. Karena ketangkap memeras minta uang waktu melayani di PTSP. 1 tahun kami keluarkan 8. Jadi kalau selama bisa kita omongin baik-baik, kami baik-baik kok. Buktinya yang lain gak sakit hati tuh. Kalau mereka sakit hati, bisa gak Jakarta sungainya bersih, sampahnya bersih, jalanannya bagus? Gak bisa. Karena itu buktinya. Silakan. Cukup dulu. 2 menit Anda boleh menanggapinya Pak Anies. 2 menit dari sekarang. Di sini bedanya. One man show dan teamwork. Di sini bedanya. Apa? Mengandalkan pada pimpinan di puncak? Tidak. Sekarang kalau pertanyaan sederhana. Ketika ada banjir di misalnya ada genangan di Tamrin, siapa yang bertanggung jawab? Kita tidak tahu. Ketika rumah susun listriknya mati, siapa yang bertanggung jawab? Kita tidak tahu. Ketika ada masalah, kita mau lapor ke siapa? Kita tidak tahu siapa bertanggung jawab pada apa di Jakarta ini. Kita tahunya yang di puncak. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang di puncak turun ke bawah, yang di puncak dengan ukuran Jakarta yang penduduknya sebesar ini, sebarannya seluruh ini. Maka yang harus dilakukan ketika reformasi birokrasi adalah transparansi. Itu kuncinya. Di mana transparansinya? Sekarang bayangkan, Anda masuk komplek rumah. Anda lihat di situ namanya, penanggung jawabnya, nomor teleponnya, nomor kontaknya. Ada problem, Anda langsung bisa berkeluh kesah ke situ. Apa yang terjadi? Dibangun sebuah sistem organisasi di mana antara pelayan dan penanggung jawab dengan penerima jasa bisa berinteraksi. Dan itu artinya apa? Artinya membereskannya bukan di puncak. Kalau di puncak saya kelihatan seperti pahlawan terus. Laporkan pada saya datangi, saya koreksi, dan saya jadi pahlawan. Tertulis di mana-mana. Tetapi apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Maka yang jadi ad hoc terus menerus. Yang justru kita tawarkan dibalik, dibuka. Dengan dibuka, maka yang tahu penanggung jawab bukan gubernur. Yang tahu penanggung jawab adalah seluruh warga Jakarta. Dengan begitu, apa yang terjadi? Begitu ada masalah, maka kita tahu kemana komplain. Sebaliknya, ketika pelayanan berjalan baik, maka kita tahu kepada siapa harus dipuji pelayanan itu. Transparansi atas penanggung jawab, itu solusi untuk membereskan masalah pelayanan birokrasi yang buruk selama ini. Masih ada waktu, Pak Sandi mau menanggapi? Tidak cukup. 1 menit Anda menanggapinya. Transparansi pelayanan publik dan siapa yang bertanggung jawab? Mas Jarod yang jelasin ya juga. Pak Jarod, 1 menit dari sekarang. Tenang dulu. Jadi begini ya, memang beda antara pengamat melihat dari luar dengan yang di dalam. Bahwa kita bekerja ini berdasarkan satu sistem yang jelas. Ya, termasuk misalnya alat-alat berat kita itu kerja di mana kita tahu. Kita ada GPS melalui Android, makanya sungai-sungai kita bersih. Kenapa sekarang banjir cepat sekali surut? Karena kita punya sistem bahwa di sana itu lurah itu adalah sebagai estate manager. Bahkan ada sistem clue, semuanya by system. Tidak ada one man show di DKI Jakarta. Apapun keputusan yang diambil itu selalu diupload ke YouTube.
menjadi satu perdebatan di satu ruang rapat silahkan. Tetapi ketika keputusan diambil, maka itulah yang harus kita laksanakan. Partisipasi muncul dari warga masyarakat karena kita membuka e-musrenbang by system. Clue juga masuk. Apapun yang terjadi di warga masuk dalam sistem, bukan one man show. Tahan dulu, nanti saya akan berikan kesempatan. Pak Anies, tahan dulu ya. Pak Anies, transparansi. Pak Ahok dan Pak Jarod ketika menjadi pemimpin memang mencoba itu melakukan transparansi dengan semuanya diupload di social media. Bahkan karena upload video Pak Ahok jadi tersangkut kasus hukum. Dengan tujuan sebenarnya apapun, seneng banget grup ini. Ya sebentar, konteksnya harus dapat dulu karena kan transparansi. Di bawah Pak Ahok dan Pak Jarod justru sebenarnya transparansi itulah yang ingin dilakukan dengan seluruh video diupload dan tadi sudah disebutkan yaitu aplikasi Clue. Artinya sebenarnya dari sisi transparansi ada yang sudah dilakukan. Betul. 1 menit dari sekarang Pak Anies. Transparansi bukan transparansi yang dikerjakan pemimpin, tapi transparansi seluruh birokrasi itu yang tidak hadir. Di situ bedanya. Jadi bukan saya menunjukkan semua yang saya kerjakan, tapi justru yang penting adalah siapa bertanggung jawab. Seperti contoh, ketika pelayanan di rumah sakit bertele-tele, kemana saya harus lapor? Seperti contoh lagi, ketika terjadi kebakaran, kita semua kebingungan di mana letak kita bisa mengambil air. Bahkan pernah kebakaran hebat harus mengambil airnya dari air di Bundaran HI. Mengapa? Karena kita tidak memiliki transparansi pada publik tentang seluruh strukturnya. Yang ada adalah apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya diekspos. Dan itu memang menarik buat siapa? Kelas menengah yang akses Facebook, akses Twitter. Tapi bagi rakyat kebanyakan ketika mereka punya problem nggak tahu harus keluar kemana. Misalnya sebagai contoh, ibu nggak bisa daftar sekolah anaknya karena online. Mau lapor kemana? Informasinya tidak tersedia. Yang kita lakukan adalah membuat transparansi itu ada pada seluruh sistem pelayanan. Ya. Kami melakukan itu di Kemdikbud. Tapi nanti saya ceritakan berikutnya. Makasih. Terima kasih, waktunya sudah habis. Terakhir, argumentasi final Anda soal reformasi birokrasi dan transparansi yang sejak awal sebenarnya sudah Anda lakukan, tapi itu dianggap belum memadai. 1 menit dari sekarang. Ya jujur aja saya agak bingung juga atas usulan kata transparansi termasuk kata partisipasi yang dimaksud oleh Pak Anies. Kenapa? Mau transparan kurang apa lagi? Sampai beli 1 botol air minum aja orang tahu kok di Jakarta berapa uangnya. Anggaran kami transparan, proses perencanaan transparan. Bahkan partisipasi publik, itu nomor telepon yang orang pikir nomor telepon saya, itu udah ke sistem. Kita ada 20 lebih anak-anak muda yang nongkrong di lantai 3 gunakan teknologi, kota pintar seperti kami ini. Bahkan siapa bilang nggak tahu tanggung jawab. Saya bisa tahu persis, masyarakat bisa tahu persis kenapa jalan ini kotor, siapa yang harus menyapu, itu ada nomor Androidnya, ketahuan. Sampai tracking kita tahu. Jadi semua sistem sudah ada. Tinggal partisipasi masyarakat dengan clue tadi. Kalau dia 3 minggu nggak ladenin, ini sistem juga akan menegur dia. Rapotnya merah. Jadi semua sistem. Orang berpikir saya nggak sanggup ngurus Jakarta sendirian, berdua juga nggak sanggup, masih sistem. Kali ini saya boleh memberikan kesempatan 2 grup pendukung untuk memberikan semangat bagi calon pemimpinnya. Silakan. Oke, cukup ya. Ya, baiklah. Untuk seluruh tamu undangan di Jakarta Theater, tenang dulu. Dan selanjutnya Anda jangan sampai melewatkan bagian yang akan kita lihat bersama-sama. Selain para kandidat ini akan menjawab pertanyaan netizen, Anda jangan sampai lewatkan penampilan kejutan dari calon pemimpin Jakarta. Kami segera kembali.